coba jalan lanjut nih pelan-pelan karena kan nggak mau kelewatan kalau jadi kita jalannya kisaran ya 40 km per jam lah jalan. Tinggal silinguk nih kita nih kanan kiri mana sih belokannya takut kelewatan gelap waktu itu kan. Aduh mana ya pas kita nengok kiri tuh awal kita pergi itu kan sepi-sepi aja gelap gitu kan. Pas balik itu dari jauh saya udah ngeliat nih kok ada terang-terang apaan nyala-nyala dan itu banyak rame gitu kan. Kita makin dekat banyak orang bawa obor dan mereka tuh kayak pakai baju-baju pesta gitu, baju-baju batik kebaya, ada musik-musik suara kayak suara gamelan gitu. Nah ini kok ada hajatan tapi ngeliatnya ini baru mau 3:30 pagi loh. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Badru Caps Lock. Ketemu lagi sama gua Adit yang akan menemani kalian nih mendengarkan cerita dari tamu kita hari ini. Jadi beliau akan menceritakan pengalamannya pada saat itu sedang liburan, oke? Daripada penasaran, langsung aja kita kenalan sama tamu kita hari ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya nih Bang? Nama aku Faisal. Faisal. Tapi biasa dipanggil kalau di rumah tuh Fai. Fai. Tapi kalau di kampus beda lagi. Apa tuh? Itu dipanggilnya PJ. Oh VJ. Iya, PJ sih sebenarnya singkatan. P dan J itu kan P dan J itu lebih ke pria jangkis sebenarnya. Karena kurus kan. Karena kurus ya. Oke. Tinggal di mana nih Bang VJ kalau boleh tahu? Saya tinggal di daerah Jakarta Timur di daerah dekat Pulau Gadung. Oh oke. Tadi gimana perjalanan ke sini Bang? Macet atau aman? Macet bingo sih. Oke, macet bingo. Ya. Pegel ya kerasa ya. Oke. Tapi ya nikmatin aja lah. Nah, kalau untuk kejadian yang dialami nih Bang VJ nih, itu di tahun berapa dan di mana kalau saya boleh tahu nih Bang VJ? Itu dulu kan aku masih zamannya kuliah ya. Oke. Itu tahun 2003, bulan Maret sih tepatnya aku ingat. Bulan Maret 2003, itu kan aku kuliah di daerah Jakarta Selatan lah. Oke. Nah, di universitas ya nggak perlu kita sebut. Nah jadi aku ngambil jurusan manajemen pariwisata pada saat itu. Oke, berarti pada saat itu usia berapa Bang VJ di tahun itu? Usia sekitar 20-an sih 20. Oke, 20-an. 20 berapa ya? 23, 22 ya. Oke. Sekarang udah di angka 4 dong? Iya, sekarang umur saya udah 42. Gak kelihatan nih Bang VJ nih, awet muda banget nih Bang VJ nih. Tampilannya doang, dalamnya udah rontok tapi. Oke Bang VJ siap, tahan dulu Bang ya. Siap. Oke, jangan lupa juga nih buat teman-teman semua yang punya pengalaman horor, langsung hubungi nomor admin ini nih. Oke, jangan dipendem itu nggak baik beneran. Langsung chat admin, hubungin, kita gaskan di sini. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita merinding. Syahdu. Wah. Gimana nih Bang VJ kisah pengalamannya? Jadi pada bulan Maret waktu itu, jadi kita selesai ujian pada saat itu. Oke. Jadi ujian tengah semester sih tepatnya. Oke. Ya, ujian tengah semester. Jadi kita ada yang namanya kampus, kita ada tongkrongan lah. Tongkrongan geng-geng, kita bikin geng gitulah. Kita tuh ada 9 orang gitu. 9 orang. Jadi kita setelah itu kan mau liburan panjang. Mau kemana ya? Nah ada yang nyeletuk nih dari temen kan. Jalan yuk mana kayak kita traveling mana kayak gitu kan. Oh iya kemana gitu kan. Itulah puncak-puncak gitu kan. Ngapain bosen gunung-gunung dulu. Carilah yang pantai-pantai gitu kan. Tapi jangan di Ancol juga gitu kan. Males bosen gitu kan. Ya udah anjir gas. Jadi berangkat gitu. Nah jadi ceritanya kita sepakat tuh. Di tongkrongan gitu tuh ada 9 gitu. Nah kita kenalin dulu ya, sebutin biar pada tahu nih siapa orang-orangnya gitu kan. Boleh. Itu ada saya, itu yang dibilang paling culun lah daripada saya itu, paling kurus, paling apa. Nah ini ada Angga, leadernya lah kita anggap. Ya, sangar, gimbal. Terus ada Lia nih, Mami Geng.
Oke. Geng, ya dia tomboy nih. Nah, ada primadona kampus nih, si Bunga. Kita panggilnya Unya. Nah, si gantengnya, si Erik nih, playboynya. Nah, terus ada Fresta, ada si Empix yang kita sebut Baby Giant. Baby Giant. Baby Giant. Kenapa tuh? Duo Baby Giant. Karena badannya gede. Tapi kenapa kita sebut baby? Kenapa nggak yang sangar gitu? Ya karena ya itu perasaannya tuh lembut banget. Oh, lemah lembut kalau orangnya. Iya, cuman gede di fisik. Ya, terus ada si Dani, terus ada juga si siapa namanya, si Aska. Ya, Aska ini sebenarnya di luar tongkrongan kampus kita yang resmi sebenarnya. Jadi cuman karena sering gabung ikut nongkrong ya akhirnya kita ajak lah gitu kan. Sepakat nih, ya udah kita mau kemana? Ke Anyer. Oke, fix. Kumpul di mana? Nanti kumpulnya di tempat Erik aja. Tempat Erik, di rumahnya Erik gitu kan. Sekalian pakai mobilnya dia. Yang satu lagi pakai mobilnya Vijay aja, dikata si Angga gitu kan. Vijay. Cukup lah 2 mobil lah gitu kan. Ya udah jam berapa? Ya udah paling kalau mau kumpul ya habis maghrib lah startnya. Jadi kita berangkat sekitar habis isya atau apa, nggak kemalaman ke sana gitu kan. Sana kan bisa 4-5 jam lah gitu kan. Oke, ya udah deal ya. Udah ketemu nanti hari Jumat ya. Gitu. Akhirnya ya udahlah kita pulang masing-masing sampai ketemulah hari Jumat. Mulai titik kumpul nih di rumah Erik. Kumpul datang. Aku datang nih, ternyata pas aku datang di situ, wah udah pada datang nih. Aku yang paling terakhir ya belum datang kan. Ya udah parkir di belakang mobilnya tuh. Udah anak-anak lagi pada sibuk nih, ngumpulin makanan, bawa bahan yang mau dimasak sana apa, yang belanja kayak cemilan-cemilan gitu kan, baju-baju tas. Nah, aku ceritanya mau bantuin kan, mereka lagi pada di dalam bantuin. Udah aku bawain keluar satu-satu. Masukin. Nah, udah masuk ke mobil 1 selesai, mau masuk mobil 2 tas-tasnya. Nah, pas lagi yang tas yang punya si Fresta tuh yang gede banget, kita masukin, kita nengok gini kan, itu ada siapa? Aku tuh ngeliat ada anak kecil, cakep banget. Dia tuh cuma senyum dan dia megang mobil. Oh, di depan mobil? Di depan mobil, di mobilnya yang si Erik gitu. Dia pegang mobil gitu. Hai, siapa gitu kan? Temen nggak nyaut. Udah, aku pikir udahlah mungkin saudaranya Erik kali gitu kan. Masukin. Gak lama anak pada keluar kan. Udah semua bro, udah yuk gas kita. Dulu tunggu bentar loh, sih itu lagi di kamar mandi gitu, di toilet. Oh ya udah. Nanya nih ceritanya kan. Rik, itu yang cewek kecil siapa Rik? Cewek mana? Itu tadi gue liat di depan mobil ada cewek. Anak kecil, cakep asli, pakai baju putih. Lu nggak ada. Di sini gue tinggal nyokap doang sama bokap sama gue. Ada cewek kakak gue itu pun udah nggak ada di sini, udah married gitu kan. Nah itu anak kecil siapa? Yang mana gue tahu lo, lihat salah lihat kali gitu kan. Mana salah lihat depan mobil kok diri gitu kan. Nah serius. Itu aku merinding. Itu udah mau Isya lah itu. Tapi belum azan. Udah mau masuk Isya. Tapi itu yang Bang Vijay lihat kisaran usia berapa Bang anak itu? Itu umur sekitar 5 tahun, 6 tahun lah gitu. 5 atau 6 tahun. Udah agak besar. Dan itu senyum cantik banget ya. Udahlah aku pikir tetangga kali. Tetangga udah. Yuk jalan. Ayo, udah, kita kumpul dulu, kita baca doa. Itu sambil doa itu aku masih merindingnya belum hilang. Baca doa. Oke, kita udah doa masing-masing ya, kita berangkat. Gas berangkat. Tas mundur. Aku mundur duluan kan, karena mobil di belakang kan. Nggak lama, si Erik mobilnya. Tek. Kenapa Rik? Gak bisa nyala nih. Kenapa nih? Tadi sehat-sehat aja, udah gue cek, udah gue servis. Tiba-tiba begini. Ya udah, kenapa tuh, cek lagi coba apa kayak buka kap mesinnya. Gak ada masalah. Businya baru, habis di servis juga segala macam. Itu gak mau nyala. Nah, aku rasa wah ini apa yang tadi ya? Masa iya sih? Tapi gue merinding nih masih. Udah dalam hati kita baca doa. Masih belum ngomong tuh, saya belum ngomong sama si teman-teman nih, belum ngomong. Cuma ngerasain sendiri dulu aja, simpen dulu lah. Udah. Pasti coba-coba tuh nggak nyala. Akhirnya bisa tuh. Itu udah ngelewatin Isya tuh di sekitar jam 7.25 menit lah, sekitar 25 menit lah itu ngotak-atik mobil kan. Bisa tuh. Akhirnya kita jalan masuk ke tol.
dalam kota sampai daerah Cilegon kalau nggak salah itu, sampai Cilegon. Saya telepon kan, dulu kan belum ada messenger kayak sekarang gitu kan, telepon. Bro, bensin dulu nih, belum udah tiris, si bensin dulu ya di rest area. Oke. Masuk. Si bensin lah seperti biasa. Yang mau ke toilet dulu gitu kan. Udah. Masih normal. Begitu jalan, Erik jalan duluan karena kan dia yang tahu tempatnya. Udah akhirnya ikutin nih. Begitu keluar pom bensin, itu masih baru banget keluar, kira-kira kecepatan baru 60 km per jam lah. Tiba-tiba dar, ban pecah, oleng dong mobil. Tahan, udah sambil pinggirin bahaya. Itu suaranya kayak tembakan gitu, dar gitu. Kaget kan, kita keluar, lihat, wah bocor bro. Tapi kok bunyinya begitu bro? Kalau pecah iya gitu kan, ini nggak pecah gitu kan. Kok kayak ditembak ini ban kita gitu kan. Udah, gantilah cepet. Nanti nih sama si Angga berdua kan, krek buka. Bener emang nggak ada pecah, nggak ada sobek, nggak ada apa. Tapi kempes. Udahlah, kelamaan mikir-mikir, ambil ban serep, pasang ganti. Itu mulai keanehan pertama tuh. Udah kita gas. Cuman si Erik udah jauh kan. Dia bilang, bro aman. Gue udah ada ban serep nih. Gitu. Ya udah terus gimana gue tungguin? Gak usah, lu duluan aja. Kita ketemu di lokasi aja. Udah masuk, keluar tol, jalan kampung dong. Nah, dulu kan nggak kayak sekarang banyak perumahan, banyak apa gitu. Dulu masih wah rumput ilalang gitu, gelap, nggak ada penerangan gitu. Udah kita keluar nih jalan tuh. Si Angga nih kan tadi nggak bisa tidur kan di mobil tuh. Tiba-tiba yang lain di belakang udah pada ngantuk-ngantuk karena saya bawa mobil kan. Apa lo enggak, gelap banget ya katanya. Gelap banget, serem banget nih kalau di sini tiba-tiba ada kejadian gitu. Lah ngomong macem-macem lah. Nggak lama itu mobil berhenti. Kayak orang mobil habis bensin gimana sih? Oh iya. Ya ini kenapa mobil? Coba nyalain, nggak mau nyala. Nah, jadi kayak Erik mobilnya ini begini. Penasaran kan? Coba lagi. Kenapa sih bro? Pada bangun yang belakang juga kan? Nggak mau nyala nih, mogok. Lah, lu gimana ya mobil lu kalau diservis dulu? Aman mobil mas sebenarnya. Ini nggak tahu kenapa nih. Itu tiba-tiba di sebelah kiri, di kaca depan, tempat si Angga duduk, ada yang lagi begini, ngintip. Dong, kaget dong. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh bro? Bro ini apaan bro? Ya nggak lucu nih. Apaan nih? Itu muka tua bapak-bapak. Itu matanya merah. Aduh apaan nih? Aduh. Ketok. Tok. Kaget dong. Sebelah kanan, tadi kiri kan? Sebelah kanan. Pas kita buka, katanya ada warga sekitar. Kenapa? Kita masih panik kan, masih deg-degan gitu. Oh enggak pak, enggak apa-apa katanya. Ini mobilnya kenapa berhenti kok? Mogok apa gimana? Iya tadi nggak mau nyala gitu kan. Oh yaudah mau didorong katanya. Ya pak kalau bisa tolong gitu kan. Yaudah yuk gitu kan. Dia mau manggil temennya, tiba-tiba pas dicoba nyalain mobil nyala. Oh nyala langsung. Temen kita perasaan lagi kan, ini orang yang tadi kita tegur orang bukan. Pak, iya kenapa? Kok ngeliatnya kayak gitu, panik gitu kan? Tenang aja, saya bukan setan gitu kan. Saya orang, saya beli senter begini kan, itu saya orang kan tuh kaki ada gitu kan. Oh iya alhamdulillah enggak. Ya udah sekalian nanya kalau ke Villa Mutiara itu kemana? Oh itu mah tinggal lurus, nanti belok kanan, itu kira-kira 200 meter itu ada di sebelah kanan. Gitu. Kita coba jalan lanjut nih, pelan-pelan. Karena kan nggak mau kelewatan kok. Jadi kita jalannya kisaran ya 40 km per jam lah jalan. Cilinguk nih kita nih. Kanan, kiri. Mana sih belokannya? Takut kelewatan, gelap waktu itu kan. Aduh, mana ya. Pas kita nengok kiri itu. Kenapa orang itu lagi yang muncul? Dia nongol lagi tuh makhluk begini. Oh, yang tadi mata merah gitu. Iya, di kaca. Itu sampai kaget gitu, astagfirullahaladzim, sampai oleng kita ini banting setir, kita berhenti tuh, mati lagi mobil tuh. Nah, kita baca doa, kita merem tuh, kita aduh ya Allah, ya tolong ini gimana caranya, kita mau telepon juga ya bingung gitu, yang belum buka mata aja nggak berani kan gitu. Udah, ya bagusnya alhamdulillahnya. Pas kita melek lagi, itu udah nggak ada. Tapi itu semua ngelihat bang? Semua ngelihat.
Itu pada nunduk, sejadi-jadinya nunduk. Udah, begitu udah bisa nggak ada lagi, mobil bisa nyala, udah kita gas, nggak pakai lama, udah gas, buat masuk. Ketemulah itu villa. Dan lihat mobilnya Erik, itu mobilnya Erik tuh, yuk masuk. Parkir, ya anak udahlah, udah pada ya tiduran, udah ada yang beresin tas, udah kita turunin tas segala macam. Udah begitu kita coba lempengin badan dulu, lurus-lurusin lah, istirahat dulu, pegal kan tadi habis kejadian. Itu kita nggak mau cerita masih keep dulu lah biar yang ini kasihan yang lain gitu kan, nggak mau, biar nggak takut gitu. Udah gitu, aneh biasa nih udah sekitar jam 1:30 kurang gitu. Setengah 2 kurang itu anak-anak pada keluar. Keluar kemana? Biasa nih ke depan. Ke depan villa. Depan, ya kan langsung pinggir pantai gitu kan. Ya, keluar ya biasa tuh, ya pada keluarin kopi lah, ada minuman soda lah gitu kan, udah pada cemilan gitu. Bawa gitar, weh, kita happy lah gitu kan. Ya udahlah, ya aku pikir cuman ya saya ngeliatnya tuh, ya udahlah, anak happy dulu lah biarin gitu kan. Tapi saya tuh masih belum mau gabung, masih cuman ngeliatin aja dulu lah biar anak-anak duluan gitu kan. Berarti abang di villa? Masih di villa, cuma ya, di depan teras lah gitu kan, ngeliatin aja. Udah tuh mereka teriak-teriakan, udah masuk sekitar jam 2-an lewat. Nah itu si anak-anak ini mulai jadi over. Jadi over kan, namanya, udah kelebihan itu bercandanya kan, teriak-teriakan, apa buang-buang itu gelas apa botol, ya kita tegur dong, yang bener lah, tempat orang nih, jangan aneh-aneh lah itu. Ribet lu kata dia, happy aja deh sih gitu kan. Tambah lagi si Andi nih, konyolnya dibawa sinar-sinar tuh, laser yang hijau tuh kayak buat nonton bola. Udah sorot-sorot, ya lo ngapain sih tempat kayak begini lo begituan. Apa-apa bro, janganlah sembarang sorot-sorot gitu, ntar kelihatan kena yang nggak kelihatan gitu kan. Udah ribet lu katanya. Gua kan nggak nyeret-nyeret ke pohon, gua nyeret-nyeret ke laut gitu. Ya terserah lu lah. Jadi saya tuh udah mulai ngantuk nih, di jam 2 lewat. Pikir gua harus bikin kopi nih. Kitanya saya ke belakang nih. Ya jadi ini rumah villa. Anak-anak ngumpul di depan nih, pantai. Nah di sini nih ada rumah si penjaga villa nih. Nah ini pagar pintu masuk, jadi keluar masuk lewat situ. Jadi kan kalau dari depan ini mau ke dalam dapur tuh, berarti kan harus balik badan dulu kan, balik badan gitu kan. Lihat, pas lagi balik badan, ngelihat ke arah pintu keluar, kaget. Kenapa tuh? Saya tuh ngelihat anak kecil yang tadi di rumah Erik. Yang megang mobil itu? Yang megang mobil itu. Kok ada di sini? Masa sih gitu? Di ekspresi itu yang cuma kayak manggil gitu. Ini nggak mungkin orang kalau begini kan, tadi di sana dan nggak diajak, dalam hati begitu kan. Ini siapa gitu kan? Nggak benar nih. Tapi penasaran, jujur penasaran, karena bentuknya memang nggak serem. Anak itu cantik kan, aku samperin lah. Jadi maju enggak, ya akhirnya coba deh maju pelan-pelan, kita lagi jalan pelan-pelan, tiba-tiba dikagetin, woi, pegang kanan, ngapain lo, mau kemana? Pas kita nengok ternyata si Bunga, siunya. Ya, anjrit lo bahasa kita gitu kan, waktu masih anak-anak kampus gitu kan, panci lo aja, kayak gitu lo mau kemana nih, ngapain katanya. Enggak, gue mau niatin itu ke depan. Tetep masih ngomong tuh, enggak mau ke depan. Lu ngapain di sini? Nah, lu mau ngapain di sini? Ya enggak, gue tadi nggak mau mana anak, mau ke depan. Terus gue lihat lu jalan ke depan sendirian mau ngapain? Makanya gue kagetin. Terus kalau emang gue pikir lu mau ke warung nih, ya udah mau ke warung ya silakan gitu. Cuman ibu nitip apaan? Mau nitip pembalut. Lah, lu datang bulan? Iya. Emang lu nggak bawa stok? Bawa cuma udah habis, tinggal dua biji lah gitu kan. Gue takut bocor aja. Ribet lu, masa gue lagi disuruh beli gituan kan. Nah, lagi asik ngobrol nih, nengok lagi kan, masih penasaran tuh sama anak kecil tadi kan. Pas nengok, udah gak ada. Hilang. Tapi hilang nggak cuma hilang, ada penggantinya di situ. Ada pengganti? Tiba-tiba itu di tengah-tengah dekat pintu masuk tuh, di tengah-tengah itu muncul 3. Apa itu Bang Fiji? Penampakan 3, tapi mukanya nggak jelas, cuma sosoknya bentuk cewek gitu. Mungkin orang sekilas gambarnya ya bisa kuntilanak gitu kan. Gila kalau gue keluar,
ketemu tuh bocah enggak, yang ada gue ketemu ini urusannya yang lain nih gitu kan. Ya udah Nyak, balik aja yuk. Ya lu nggak jadi ke depan, nggak usah deh, besok pagi aja. Lagian juga iset nih, udah jam 2 lewat, warung mana yang buka emang di Jakarta, masih kampung nggak ada gitu. Ya udah balik nih. Nah si Unya nih mungkin ya udah mulai ngantuk lah ya, masuk ke dalam karena udah hampir jam 2:30 itu. Nah maksud saya nih mau balik ke teman-teman lagi kan, udahlah sambil coba nggak usah dipikirin gitu kan, balik lagi ke teman-teman nih, yang orang pada asik-asik ngopi apa segala macam. Ternyata si Adi nih karena udah makin malam, makin heboh, makin ngaco kan, dia diri tuh, woi, nyanyi kan, sambil buang, lempar bekas-bekas minumnya dia tuh kopi tuh, botol-botol soft drink gitu kan, buang. Nah, dia nyorot sendarnya dia tuh yang dia bawa kan. Nah pas disorot ke kiri, itu ada kayak modelnya apa ya, kayak karang, tapi agak tinggi. Itu saya ngelihat ada sosok di situ. Apa itu Bang Pris? Tinggi gede, besar tuh, badannya gemuk tuh. Dia kayak pegang apa ya, dibilang tongkat, tapi agak ujungnya agak gede gitu kan, kayak ada duri-durinya. Apa sih dibilang gada, tapi nggak bulat, nggak ini kan, tapi gede gitu. Nah, itu matanya satu. Karena kesorot jelas. Kalau senternya begitu kan semakin jauh, dia kan semakin lebar gitu kan cahaya. Itu pas banget di mukanya. Serem di belakangnya itu kayak apa ya? Itu mungkin kalau saya gambarnya itu kayak tanduk gitu. Karena memang agak-agak gelap tuh di atasnya, karena kan mukanya yang kesorot, tapi sini itu kayak ada tanduk gitu. Udah langsung kita bilang, udah, Di, apaan sih lu Di, kayak gitu-gitu, nggak usah gitu lah, gitu kan. Nah nggak lama dari situ, bener, ini mulut belum selesai ngucap. Oke. Andi tiba-tiba ya, dan dia mau lompat dari atas tembok tuh, kayak mau lompat ke bawah gitu, yang ada batu-batuan gitu. Ditahan, untungnya ada anak-anak deket situ kan. Tahan, apaan sih lo Di? Kalau mau bunuh diri ntar aja, masih muda, sayang gitu. Udah, bawa masuk gitu kan. Ini bahaya nih. Bawa masuk. Oke. Udah, kita ngumpul nih. Kita ngumpul di tengah-tengah, kumpul semua. Jangan ada yang bisa-bisa gitu kan. Udah, ada apaan sih gitu kan. Ini nih si Andi. Wah, si Unya udah panik banget kan. Apaan sih ya nggak bener nih begini, gue nggak demen nih begini. Jangan yang bener dong, jangan bercanda, jangan kelewatan. Nggak beneran ya, ini beneran gitu kan. Si Fresta sama si Empik juga sama. Kan tahu sendiri, baby giant kan, badan gede doang, tapi udah apaan sih? Ya, nggak bener nih. Ya, cabut lah gitu kan. Nah, pas lagi heboh-heboh begitu, mati lampu. Dan itu mati nggak cuma satu ruangan itu doang. Satu villa itu mati semua. Dok, gelap. Kumpul, jangan ada yang bisa ya, udah kumpul semua kan. Udah, ini kenapa sih? Pada panik kan. Mati lampu kenapa sih? Nah kebetulan aku kan selalu bawa tas di sini. Nah itu tas itu isinya perlengkapan lah, itu ada P3, medkit segala macam. Dan masuk center. Nah aku nyalain nih ceritanya. Nah, ya dengan artian saya tuh mau pengen nyoret apa, mana sih saklarnya gitu kan. Nah pas lagi nyentar ke belakang ke arah dapur, itu ada lagi yang saya lihat. Itu orang yang tadi di pagar, makhluk yang tadi di pagar bertiga, itu ada di dapur. Oh, yang kayak sosok Kunti itu? Iya, ada di dapur. Yang ini sudah ngeliatin diri gitu aja. Aduh, udah langsung pikir, langsung kita ini kan. Aduh, jangan center gimana nih? Kalau anak-anak kenapa-napa gimana? Kasih tahu tapi ntar panik gitu kan. Gimana nih? Udah tenang, jangan ada yang ini, baca doa biar nggak ada yang deket juga, kita pikir kan. Ya udah saya pikir, mana nih caranya? Nggak lama dari situ, Aska, dia, ya si Unya kaget kan, yang duduk deket dia cewek-cewek kan. Apaan nih gitu kan. Sampai dia naik kakinya ke bangku. Ya bener dong, Lia, lu kenapa Lia gitu kan. Dia nggak lama itu saya ada ngeliat tuh di belakang sofa kayak ada lari-larian cepet. Apaan tuh? Penasaran kan? Center sekelebat tuh. Apaan nih? Cuman kayak kelihatan kepalanya tuh. Kayak botak, kuping lancip gitu. Dia kayak merekak tapi cepet gitu. Balik terus sempat ngeliat lagi ke tempat lain kan. Pas ngeliat di tembok yang ke belakang tuh, mau ngarah ke dapur tuh di ruang tengah. Itu dia merayap, nempel. Gimana sih kayak Spider-Man nempel di tembok gitu. Nah itu baru kelihatan jelas wujudnya.
Ternyata sama yang lari-larian itu. Botak, telanjang, kukunya panjang, lidahnya keluar-keluar. Gak lama dari itu, yang mungkin yang lari-larian itu tadinya mau masuk ke si Unya ini. Oke. Cuman karena mungkin masih pada doa-doa, nah itu mungkin dia belum bisa masuk, jadi masih muter-muter aja, bolak-balik. Nah, Unya salahnya di situ, dia nangis. Udah dong yuk, udah dong sih, udah gitu, namanya cewek kan. Udah dong, takut nih, udah dah. Dia stop doa di situ kan. Oke. Akhirnya dia juga kena. Pak, kata melotot kanan kiri, itu serem. Lagi gelap-gelapnya itu, kayak gitu kan, jadi center gitu. Lo kenapa? Dia langsung kayak gitu gayanya. Nah si Erik emang sih agak-agak suka juga dia maunya nih kan. Ya mulailah sok-sok jadi superhero lah gitu. Ya lo kenapa Nyak? Nyak, sadar Nyak. Lo kenapa gitu kan? Nyak, yang bercanda lah. Nyak, nggak lama. Erik pun sama. Kena juga Erik. Iya. Dan seremnya, mungkin karena gambarnya ini gini. Mungkin kalau dari tembok itu masuk ke si Erik, lompat kan? Karena dari tembok. Oke. Itu Erik terpental. Oh. Erik yang badannya gede, nge-gym badan body fitness gitu kan. Bental ke belakang, berak aja. Ya, Rik, lu kenapa Rik? Bantuin kan, kita lihat. Rik kenapa? Katanya Rik lakuin hal yang sama juga yang. Udah 5 orang termasuk Andi kena di situ kan. Wah itu si Fresta, si Empix udah nangis, balik J nih nggak bener J. Ya nggak bisa juga kita balik kondisi temen masih pada begini kan. Aduh gimana si Fresta juga sama aja balik J. Itu si Empix tuh sampai nangis. Balik gitu kan. Ya nggak bisa lagi nih. Nih harus kita kasih tahu nih. Kita coba ke penjaga villa. Bang Soli kita samperin. Nah jadi kita ada penjaga villa di situ. Itu namanya Bang Soli. Saya lari ini ke depan kan. Tok. Assalamualaikum. Bang Soli. Tok. Assalamualaikum. Bang Soli. Keluar tuh. Kenapa? Bang Soli itu kok lampu mati ya? Lah kok bisa? Iya itu mati semua, nggak cuma satu ruangan, satu villa mati semua itu. Coba di cikringnya mungkin gitu kan. Tapi ada kejadian juga Bang Soli. Kenapa? Itu teman-teman pada kesurupan, tolong Bang Soli bisa nggak bantuin? Lari itu langsung kan Bang Soli dengar ada kata kesurupan itu panik lari masuk dalam. Lihat tuh teman-teman. Udah pada teriak, macam-macam lah itu gayanya si Andi juga yang udah marah-marah, mati lo segala macam. Wah ini Bang Soli bilang, wah ini parah nih, nggak bisa nih, kita nggak akan bisa. Bang Soli juga nggak kuat kalau kayak gini. Kita harus ke orang pintar sini. Kita ke rumah Ustadz Endang ada namanya. Ustadz Endang. Nah, Ustadz Endang tuh di mana Bang Soli? Ada dekat sini, sekitar 400 meter lah dari sini. Gitu kan. Kalau mau kita ke sana. Yuk temenin sama AA-nya yuk gitu dia. Kita ke sana pakai mobil, nggak usah pakai motor saya aja, saya ada motor. Nah kebetulan tuh ada motor satu lagi juga punya saudara saya tuh, yang nginep, cuma dia lagi dititipin di sini gitu kan, motornya. Udah tuh. Jadi kita kesana nih, ini nggak bisa kalau kita doang nih, harus ada ustadz gitu kan. Udah, Soleh siap-siap, aku juga keluar, saya juga keluar. Nah, mikir dong, nih kalau emang ngajak ustadz perlu 2 motor, berarti gue mesti temenin nih sama siapa nih? Gak bisa deh gue sendiri nih, ajak nih ceritanya si Angga kan. Enggak, lu ikut gue ya. Kita ajak si Angga, lah lu mana lu Ci? Enggak lu mana gitu. Ini mau panggil ustadz gitu kan. Biar temen kita bisa beres ini, kasihan lo pada begitu kan. Ya gue ditinggal lu nih, gue bertigaan dong sama Sinca katanya. Ya udah sih lu jagain bentaran, pegangin. Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama katanya. Iya, bentar. Jalan nih kita. Nah, pakai motor. Sialan deh si Angga nih. Kenapa tuh? Gue sama Bang Soli ya. Lo sama gue lah. Enggak, gue sama Bang Soli aja. Jadi pakai 2 motor. Si Angga sama Bang Soli nih. Abang sendiri? Ya, saya sendiri nih kan. Si bangke nih gue gitu kan. Gue ditinggal sendirian. Jalan nih. Karena Bang Soli di depan karena yang tahu jalan kan. Ya asumsinya kan, wah nanti pasti Ustadz sama saya kan gitu kan. Jalan nih. Amat tuh, gak ada apa-apa. Gelap banget emang. Jalan. Itu udah mulai sekitar jam 3 lewat 25 menit atau 2, ya pokoknya antara jam segitu lah, setengah 4-an. Sampailah ceritanya, tok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Keluar.
Waalaikumsalam. Nah, apa Mas Soleh? Ini nih Pak Ustadz, nih anak-anak muda ini nih, dia ngeliat saya kan. Oh ya, baru mau ngomong nih ceritanya kan. Ya Pak Ustadz tolong, oh ya udah, masuk. Ustadznya kayak udah tahu. Masuk. Sini yuk masuk. Masuklah kita. Duduk ya sebentar. Saya wudhu dulu. Saya wudhu. Saya zikir dulu. Tuh, ada tuh kita sekitar 15 menit, 10 menit, 15 menit itu tunggu keluar. Saya pikir kan Ustaz udah siap-siap mau jalan nih, mau ikut kita kan, pakai sarung, pakai apa. Katanya enggak. Ini ada air. Bawa. Tapi yang megang situ ya, katanya. Maksudnya saya, iya harus kamu nih. Jangan yang lain katanya. Kenapa Pak Ustadz? Udah, ikutin aja. Nanti kasih airnya minumin. Terus siram beberapa banyak lah itulah di tangan tuh dibasuhin ke mukanya sambil baca ayat kursi, baca yang surat-surat lain lah gitu. Oke. Udah. Jadi Pak Ustadz nggak ikut nih, kita nanya gitu dong. Nggak usah, nggak apa-apa. Masalahnya yang kesurupan bukan 1 Pak Ustadz, ada 4, 5 malah sama si Andi. Ini yang paling parah malah Pak Ustadz. Yang 4 sih mungkin biasa, nggak terlalu lah menurut saya nih. Cuma yang 1 nih, bilang bawa mati Pak Ustadz. Udah aman. Ikutin aja tuh nih, kamu kasih airnya, minumin, basuh mukanya, bacain ayat kursi dan surat-surat yang lain lah. Ya menurut kalian surat-surat doa-doa apalah gitu kan. Tapi harus kamu ya. Ingat tuh harus kamu. Ya udah Pak Ustadz, jalan nih. Dalam hati kecewa juga kan Adit. Berharap-harap ini pulang nggak sendirian boncengan Ustadz gitu kan, bisa tolongin langsung, nggak perlu kita repot-repot gitu kan. Ya udahlah, jalan nih, ikutin lagi ya. Nah cuman ada perbedaan kali ini Bang Adit. Apa tuh Bang Fiji? Perbedaannya, awal kita pergi itu kan sepi-sepi aja, gelap gitu kan. Nah pas balik itu dari jauh saya udah ngeliat nih, kok ada terang-terang apaan, nyala-nyala. Dan itu banyak, rame gitu kan. Kita makin dekat itu rame banget. Banyak orang bawa obor. Dan mereka tuh kayak pakai baju-baju pesta gitu, baju-baju batik, kebaya. Ada musik-musik, suara kayak suara gamelan gitu. Lah ini kok ada hajatan. Tapi ngeliatnya ini baru mau 3:30 pagi loh. Masa iya hajatan langsung mulai jam segitu. Tapi mikir lagi, mungkin orang kampung sini begitu kali, siap-siapnya dari jam segini sampai siang sampai sore gitu kali mungkin kan. Udahlah, positif aja. Begitu makin dekat, kita ngeliat motor mati. Ini nggak mobil, nggak motor, apes amat sih, ini gue dalam hati gitu kan. Mati lagi nih motor, nyalain nggak nyala. Dia si Angga sama si Mas Soleh di jalan tuh, trek, ya. Mau manggil juga susah kan, mau teriak nggak akan dengeran. Trek, nyala. Ngapa lagi sih di motor ya? Tiba-tiba dia ngepak. Kaget dong. Dek, mampir. Nggak, saya tuh ngeliatnya tuh nggak yang serem itu. Oh bapak warga gitu kan, pakai baju batik. Mampir. Kita ditepok gitu, kaget kan? Mampir. Enggak Pak, makasih gitu ya. Mampir sini Bang, mampir gitu. Iya makasih Pak. Udah sampai 2 orang tuh. Ayo yuk, mampir. Gitu. Nunjuk ke arah pesta gitu kan. Di situ saya lihat tuh, itu ada acara rame di tengah-tengah tuh. Ada apa namanya? Kayak panggung gitu. Panggung tuh ada yang ngiringin gamelan, terus ada penari-penari. Nari. Wah acaranya gede-gedean nih orang kampung gitu kan. Dalam hati begitu kan. Udahlah nyalain lagi tuh. Truk gak mau nyala tuh. Ada kali itu sekitar 10 menitan di situ. Truk gak nyala tuh. Tiba-tiba ditepok lagi tangan. Pak, tengok. Kali ini yang nepok lain Bang Adit. Apa tuh Bang Fiji? Tahu yang tadi saya ngomong kan, ada penari. Penarinya tiba-tiba ada di samping. Di samping abang? Di samping. Itu cakep banget asli Bang Adit. Ya kalau kita bicara ini, kita laki-laki gitu ya. Cakep asli, cakep banget. Wangi.
Dia pakai selendang merah gitu kan, kayak kemben warna hijau kalau nggak salah, ada hijau atau ya ke biru-biruan gitu loh. Ada mahkotanya dengan cepol segala macam di konde gitu kan. Cantik. Ayo mampir. Oh iya, tapi teman saya lagi ini ada masalah gitu kan. Nggak apa-apa, temennya aman katanya. Aman, yuk mampir. Naluri lelaki nih ceritanya Bang Adit. Perempuan yang ngajak, kayak enak kita gitu kan. Nah dia sempat berdiri nih. Dek. Dia dari motor, setelah dari motor nih, maksudnya ya adalah mampir bentar kali ya. Itu jadi sedikit lupa tuh sama Angga sama Bang Soli yang di jalan duluan tuh kan. Perempuan tadi kan. Nah lagi mau jalan nih, mau melangkah, mau ikutin si perempuan ini, si penari ini. Baru mau melangkah begini, baru sekitar 1-2 langkah lah, tak, tiba-tiba berasa di pipi, pak gitu kan. Aduh, kaget dong. Pas nengok, itu ternyata si Angga. Oh, si Angga. Angga. Wih, anjrit lu, sakit pipi gue. Lu ngapain di sini, dibilang gitu. Dipanggil-panggilin juga. Kita nengok sih. Itu tadi yang hajatan semua, yang rame-rame, yang terang-terang itu hilang semua. Nggak ada itu? Nggak ada sama sekali sisa-sisanya. Kaget dong. Tadi apaan berarti dong? Ngayal gitu ya, apa gimana gitu. Panggilan, lu kenapa ya gitu. Lu bengong, orang pada jalan tiba-tiba berhenti. Emang kenapa sih? Gue tadi kenapa enggak gitu. Tadi gue lihat di belakang tuh lu berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba berhenti, tiba-tiba lu kayak bengong aja. Terus lu gak lama lu diri. Gak lama lu diri, terus kayak ngobrol gitu. Tapi gak ada orang gitu kan. Makanya gue penasaran, Mas Soli, balik. Itu si VJ kenapa itu? Baliklah kita nih. Angga cerita gitu kan, balik nih. Itu gue liatin, ada kali tuh sekitar 2 menitan kayak gitu. 2 menit? Iya 2 menit. Jadi sampai tadi lo nampar gue, lo balik tuh 2 menitan. Iya 2 menitan. Tapi saya ngerasain itu lebih dari itu. Dari tadi nyala motor tadi kan, nggak nyala. Tapi si Angga ngelihatnya tuh nggak lagi nyala motor, cuman diem diri doang. Serius loh? Iya. Duh. Emang kenapa sih dia bilang gitu kan? Nggak apa-apa. Balik. Itu kasihan teman kita. Baliknya kita sambil kayak penasaran, bener nggak sih itu tadi ya? Bener nggak sih gitu? Itu hajatan apa gitu kan? Udah balik, sampailah villa nih. Villa kita mikir jangan sampai jadi makin parah gitu kan. Begitu kita masuk tuh, itu udah jam 4 kurang 15 menitan lah itu. Sampai situ. Itu bener aja. Itu di dalam tuh berantakan. Itu air semua tuh, kayak air, bukan air putih ya, maksudnya kayak air kopi gitu berantakan. Kita nanya, lah ini kenapa kok berantakan begini? Itu bro, si Andi ngamuk. Ya terus kan ini berantakan kenapa? Itu dia minta kopi. Minta kopi? Iya dia minta kopi. Dalam hati ini, setan minta kopi gitu kan. Itu ada rokok juga berantakan. Itu rokok juga diminta, iya minta. Nah emang setan bisa ngerokok gitu. Ya itu dia tadi gayanya tuh kayak ngerokok gitu kan. Diambil rokoknya, nggak dibakar. Selesai diisep-isep dibuang. Ambil lagi yang baru, isep-isep dibuang. Nah ngopi juga begitu. Wah nggak enak. Terus dibuang-buang itu gelasnya, terus ada disiram ke muka gitu. Lalu ngapain diturutin? Soalnya juga ngomong, kalau kayak gitu jangan diturutin. Iya. Bahaya, kasihan, itu kan air panas kan kopinya. Kasihan yang punya badannya, teman kita kasihan mukanya merah begitu kan. Jangan diturutin kayak gitu-gitu. Udah ya sorry, gue panik, gue takut banget men asli. Gue takut. Ya udah, saya mulai tuh ingatkan omongan Ustadz kan. Kita basuh nih, kita minumin kan, baca doa sambil baca. Semua baca doa bantu ya. Nah, yang si Aska, si Lia, mungkin karena wujudnya masih yang kayak kuntilanak gitu. Gampang tuh keluar emang Adit. Nggak lama kita bacain keluar. Nah yang si Erik nih sama Unya ini kan agak beda nih, yang merangkak gitu tuh. Ada awanan juga tuh, wah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya masih bisa. Walaupun ngamuk-ngamuk tapi lama-lama redam juga tuh. Udah luarnya tenang gitu kan. Tinggal si Andi. Tinggal si Itu masih ngamuk-ngamuk. Gue bawa mati temen lo nih. Gue bawa kerajaan gue. Bacain lagi, teriak-teriakan, panas, gue bawa mati nih.
Saya mikir gini, kalau orang diajak ngobrol baik-baik, biasanya kadang bisa oke lah damai gitu. Iya. Coba deh, saya coba nih Bang. Ya udah gini aja, ini saya coba mewakilin teman-teman. Saya mau tahu ini sebenarnya apa sih masalahnya. Oke. Kok bisa sampai semarah ini? Satu, saya nggak suka kalian ngotorin pantai. Ngotorin pantai. Kita inget anak-anak pada buang bekas sampah, lempar-lempar ke laut, dia ngotorin kan. Yang kedua, dia nggak suka katanya matanya kesorot senter tadi. Si Andi kan main-main center tuh, pas banget muka. Memang pas di center itu kelihatan mukanya dia yang pas saya lihat tadi kan, saya bilang. Iya. Pas kena mukanya, dia marah. Ya mungkin kalau bangsanya dia kan nggak ada hal-hal seperti itu kan, mungkin kena matanya silo atau gimana. Ya udah saya coba bilang, ya udah, saya mewakilin teman-teman, saya minta maaf. Kan teman-teman kan nggak tahu beradaan kalian ini kan nggak kelihatan. Teman saya nggak lihat, jadi saya minta maaf. Tahu nggak Bang Adit, si setan itu ngomong apa? Apa, Bang Biji? Cuma kamu doang yang bisa diajak ngomong, dia bilang gitu. Gitu kata dia? Iya ngomong gitu. Ini hampir nggak percaya ya, maksudnya setan sampai bisa ngomong gitu, yang tadinya teriak-teriakan jadi ngomong cuma kamu doang yang bisa diajak bicara. Oke. Ya udah, sekali lagi saya minta maaf. Bukannya kita takut ya Bang Adit, bukan kita mau takut sama makhluk-makhluk begini. Ya, pada hakikatnya kita takut sama Allah gitu kan. Cuma saya tuh mikir cuman ya udah biar cepet selesai gitu loh. Akhirnya ya udah, pas selesai minta maaf, yang lucunya lagi dia minta peluk Bang Adit. Oh, minta peluk? Sini. Begitu kayaknya. Ya memang sih nggak bilang minta peluk gitu, cuma sini. Buka gitu. Mungkin saya mikirnya, mungkin kalau makhluk-makhluk itu kalau bernama itu dengan berpelukan kali kayak gitu kan. Ya udah, saya ikutin aja kan. Bener tuh, nggak lama kita peluk itu langsung lemes. Hilang. Yang tadinya pada merinding, yang pada itu hilang. Jadi 5 itu pada saat itu inget banget, udah jam 4 kurang 2 menit hilang semua. Tapi itu kondisi villa udah nyala lampu apa belum? Lampu masih belum nyala sebenarnya. Oke. Nah cuma karena Bang Solih dia bawa lampu-lampu cadangan tuh yang patromak tuh yang lumayan terang lah itu. Udah, akhirnya bisa tuh sadar semua kan. Pada nanya nih, yang sadar kan, gue kenapa sih? Tanda apaan sih? Kenapa sih gue? Termasuk Andi. Kenapa nih? Enggak, lo nggak apa-apa. Enggak serius, kenapa ya? Ada apa gitu? Si lu tuh yang lain kan, lu kesurupan lu, nyusahin lu kata dia. Si yang lain juga gitu. Pada bilang tapi aku nih ini cewek-cewek nih, aku nih ngerasa denger gitu apa yang kalian ngomongin, kalian bahas apa denger. Cuman aku tuh nggak bisa bergerak. Denger semuanya, mata nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngebuka mata, tapi denger gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak di dalam ruangan, di dalam tubuh tuh dikunci. Jadi yang ngambil alih itu mereka. Udah nggak lama tuh azan. Wah makin tenang kan, azan alhamdulillah. Udah akhirnya si Empi, si Fresta pada ngomong, yang cewek-cewek juga balik aja lo, balik yuk bro, balik yuk, pagi gini kita balik juga. Ya janganlah, kita belum tidur nih bro. Gila, yang ada ntar kita kecelakaan di jalan gitu kan. Yang belum tidur, kita istirahat dulu. Tapi kita cabut aja. Lagian juga sayang sih sebenarnya kalau kita cabut baru sehari. Gini aja, kita pindah aja ke tempat lain yang jauh dari sini gitu loh. Ya cabut lah bro, cabut. Ya udah istirahat dulu. Nah, kita sepakat, kita istirahat pagi. Nah kita mikir pindah kemana ya? Kalau terlalu jauh makan waktu. Nah, akhirnya pikir ya udah pindah, nggak jauh lah dari situ. Nah mereka jam 10-an nih bangun nih, 10 pagi. Udah bangun, yuk siap-siap yuk, beres-beres. Cabut. Mandi aja dulu, enggak lah, mandi cabut langsung yuk. Yuk kita packing. Nah, packing nih. Kita kemana pindahnya? Pindah tempat lain aja yang deket-deket sini, tapi ya maksudnya bukan dekat juga, maksudnya ya nggak jauh lah, masih di sekitar laut sini gitu kan. Sepakat nih. Jadi si Erik bilang di Tanjung Lesung juga keren tuh. Tanjung Lesung. Pindah aja ke situ. Jadi Anjur ke Tanjung Lesung nggak terlalu jauh kan. Yuk pindah ke situ. Banyak juga tuh villa-villa katanya. Oh ya udah yuk. Berangkat nih. Kita packing, semua beres, masukin mobil, dan kita pamit kan sama Solih. Minta maaf nih, kita pamit. Habis dari kejadian semalam kita nggak enak nih gitu. Solih juga enggak. Saya juga minta maaf nih. Soalnya
nggak bisa jagain nih AA semua gitu, nggak bisa ini, jadi minta maaf gitu. Nggak apa-apa Mas Solih, kita pamit ya, pamit lah. Kita pindah nih ke pindah tempat. Terus sampai Tanjung Lesung itu masih siang kan, masih jam 11-an, jam 12-an lah gitu, jam 11.50 berapa gitu. Sampai lah nih villa, nggak terlalu gede, nggak terlalu besar, itu ya pagar terus langsung villa. Ya sini ada kayak kolam gitu ya. Nah itu yang jadi, yang itu bakal saya bahas itu nanti kolam. Begitu itu sampai masih siang kan, ya udah kita istirahat lah gitu. Yang mau mandi gitu kan, udah pindah tempat kan gitu, mandi. Nah, saya ini kan orangnya senang lihat wilayah nih apa sih gitu kan, di lingkungan sekitarnya apa sih gitu. Udah muter nih ceritanya. Nah yang saya bilang tadi tuh, di belakang Bang Adit itu ada kolam, bukan kolam berenang. Jadi kayak bekas kolam ikan yang udah nggak kepake. Itu udah ada lumut apa, pohon-pohon liar gitu kan, ada airnya cuma nggak dalam, itu mungkin sekitar bawah dengkul lah gitu. Itu bawahnya matamu ke situ terus. Ke kolam itu. Kolam itu. Ini juga ngerasa ini ada, ini belum beres nih. Ini kayaknya masih ada sesuatu di sini nih. Apa ada yang ikut atau ada sesuatu yang baru gitu maksudnya kan. Udahlah. Ceritanya kita masuk nih. Saya masuk udah ngumpul. Udah biasa lah itu sampai sore itu kita ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang jadi lebih tertib Bang Adit. Habis kejadian di villa sebelumnya kan horor tuh. Dia pada takut nih. Udah tertib nih pada ngumpul. Nggak ada yang di depan nyanyi-nyanyi, nggak ada. Ngumpul ngobrol, main kartu, ngemil gitu kan. Ya. Nah ceritanya si Empi nih. Si Baby Giant tadi, Empi sama si Fresta nih. Ya. Bro lapar gak lo bro? Bikin mie ah. Ayo berangkat gitu. Ke belakang nih ke dapur. Jadi posisinya di ruang tengah, jalan dikit ini di dapur. Ini ada jendela, nah ini ada pintu. Nah cuma pintunya di sebelah sini, nah ini ada kolam. Masak lah di sini nih. Jendela ada dong, tapi nggak ada tirainya gitu. Masak nih si Fresta, masak mie. Gak lama lari. Kita lagi ngumpul-ngumpul, lagi main kartu, lagi apa, lari. Duduk. Nah apa lu? Kata yang lain gitu kan. Enggak, tapi salting. Nah, saya ngeliatnya nggak bener nih, pasti dia ngeliat nih. Saya sempat ngelirik begini kan. Itu saya ngeliat sesuatu memang. Apa itu? Nah ini memang saya nggak berani gambar kalau yang ini. Ya buat saya ini lebih menyeramkan walaupun nggak besar. Jadi saya lihat ada dua sosok Bang Adi. Yang satu ini memang biasa. Ya bukan biasa juga, maksudnya yang umum lah. Kuntilanak. Seperti yang tiga tadi. Tapi sendiri kali ini. Nggak bertiga sendiri. Kuntilanak. Yang saya takutin yang di belakangnya. Apa Bang Biji? Saya ngelihatnya. Ini tuh kayak nenek-nenek. Dengan gaya seperti ini. Kukunya panjang, rambutnya putih panjang. Itu kayak berkibar-kibar, melambai-lambai gitu. Terus dia yang gini. Serem asli Adit. Aku coba tahan lagi ya. Udah. Nah, kita nggak macem-macem nih kali ini kan. Ya kan? Kita nggak ada yang teriak-teriakan, nggak ada yang main center, nggak ada apa. Udah tenang aja. Insya Allah nggak apa-apa lah gitu. Tapi ini si Fresta pasti ngeliat ini, makanya dia lari. Dan itu Bang Adit, sampai sekarang kalau kita lagi ketemuan nih gitu kan, itu penasaran jujur, semua teman-teman juga penasaran. Fresh lu waktu di sana ngeliat apa sih? Sampai sekarang dia nggak mau cerita. Nggak mau terbuka. Nggak mau cerita. Lu ngeliat apa sih? Nggak lihat apa-apa. Serius lu? Sampai akhirnya dipaksa banget. Iya gue ngeliat sesuatu. Tapi lu gambarin bentuknya apa? Nggak. Tetap mau. Nggak mau. Nggak tahu kenapa. Itu yang masih jadi misteri sampai sekarang. Nggak tahu kenapa nggak mau cerita. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi di villa. Simpi masih dong. Fresh nih, Milo nih, gitu kan. Nih, udah buat lu aja kata Fresh gitu kan. Ambilin nih kalau nggak sekalian gitu. Ngapain buat gua aja mendingan gitu kan. Nggak lama, keran jalan sendiri. Baru jadi Simpi kabur kan. Wah. Kenapa lagi lu lari-larian juga nih? Dua-duaan gede badan doang tapi lari-larian kabur. Kenapa sih? Itu bro, keran jalan sendiri gitu nih. Itu masih nyala, lu lihat tuh katanya.
Ya lu kali lupa matiin gitu. Nyala sendiri gitu dia. Nggak lama Bang Adit. Nggak lama setelah kejadian yang keren nyala. Jadi si Aska ini kan duduk di dekat tembok nih. Oke. Ke tembok nyender aja gitu kan, ngeliatin teman-teman gitu. Nggak lama ketawa. Ketawa. Itu muka setebal-tebalnya merinding tuh bulu kuduk pada diri semua. Nih nggak beres nih. Kak, lu kenapa? Gitu. Nggak nyaut nggak apa, cuma ketawa. Wah gila serem banget, nggak bener nih, kesurupan nih. Belum kelar itu. Si Ilya juga sama. Tomboy, sangar nih cewek gitu kan. Tegur wah itu semua langsung, ya bro ini kenapa lagi bro, itu saya nggak pakai lama tuh, nggak mau kejadian makin berlarut-larut, langsung lari keluar panggil penjaga di villa, bang tolong bang itu teman saya ada yang kesurupan gitu. Oh iya sebentar kali ini kita nggak ikutan tapi si penjaga jalan sendiri, katanya dekat kan, datang berdua lah nih sama Ustadz. Masuk dimasuk, astagfirullahaladzim gitu kan, bacain lah tuh. Yang Aska mending. Kenapa? Begitu dibacain ayat kursi apa itu, langsung cepet. Kontraksi cepat, langsung hilang gitu kan, tenang dia langsung diem, nggak ketawa lagi nggak. Yang Lia nih yang bahaya. Kenapa kalau dibacain? Wah, kamu ajak saya berantem, malah kayak gitu Bang. Saya tuh nggak heran ngeliatnya, kenapa saya bilang saya takut dan kenapa saya nggak mau ngegambarin ya itu ngeliatnya serem Bang. Wujudnya serem, perempuan tuh kalau wujud setan perempuan tuh lebih serem. Itu ngelawan, pas dibacain, wah panas. Kamu ajak saya berantem. Itu kejadian, itu sampai tengah malam tuh, sampai terdengar apa sih suara tahrim tuh subuh ya, tahrim ya, subuh tuh kalau itu masih tuh, wah lawan lah. Cuma karena dia ngedenger ayat-ayat suci gitu ya dari tahrim itu, nah mulai tuh dia kayak tapi belum pergi. Saya tuh ngerasa itu belum pergi, cuma dia mulai kalem aja. Nah si Ustadz nih, yang dalam hati dia kalah power nih, kayaknya ilmunya kalah tinggi nih udah kan. Itu langsung kayak, wah mentang-mentang dia udah diem nih, udah mulai tenang gitu. Oh nih aman nih mas, sudah nih, ya tinggal istirahat aja. Ambil doa-doa kalian zikir-zikir, istirahat aja nih. Beneran nih Pak Ustadz, udah. Pikir, ini belum nih, masih curiga nih, belum nih. Udah, Ustadznya pulang nih, ngeliat kan, sesekali dia masih kayak pura-pura gitu sih. Cuman karena kita kesian sama si Lia, ini kan diobati itu sampai ke lantai kan gitu kan, karena ngamuk-ngamuk udah pindahin Lia, kesian. Si Lia kesian pindah, kita bopong nih, pindahin ke kamar. Jadi di ruang tengah itu ada kamar, saya bilang pintu tapi jangan ditutup, kasihan, kecuali ada yang mau nemenin di dalam. Oh enggak, siapa yang mau nemenin gitu kan, lu aja gitu. Ya udah kalau emang gak ada yang mau nemenin, taruh aja, buka pintunya biar kalau ada apa-apa kita kelihatan gitu kan. Sesekali ini saya ngeliat kan, ngelirik gitu. Nggak tahu itu dialog sama siapa. Penasaran dong, samperin, ya, Lia, nih dia, Lia, ya ini bukan Lia nih sih bang, Lia, bukan, ini siapa? Kan dilihat, dia tahu saya ngelihat. Dia bilang kayak gitu. Kan dilihat. Masih saya harus kasih tahu. Saya kasihan sama anak ini. Oh, tiba-tiba dia ngomong gitu kan? Ya, maksudnya gimana nih? Kasihan apa? Kenapa? Ya kalau emang kasihan jangan masuk lah. Kasihan teman saya ini badannya pada sakit-sakit. Oh enggak. Kasihan teman saya.
Nih saya mau jagain ya. Gimana sih kalau kayak wibawa nenek-nenek mau jagain cucunya? Saya jagain ya. Ini kasihan hidupnya, ribut-ribut terus di rumah. Loh, jadi buka aib nih. Jadi yang kita nggak tahu, ya dia kan tertutup karena tomboy kan. Kita nggak tahu. Tiba-tiba dibuka ya makhluk ini kan. Ribut-ribut terus, kasar orang tuanya. Sering dikasarin. Saya mau jagain aja. Kalau emang mau, jadi kita karena tahu ini nenek-nenek ini, kita mbah kalau mau jagain kasihan dari luar aja jagain, jangan masuk ke badannya kasihan. Betul. Kalau kita bawa ke rumah, terus masih kondisi kayak gini, apa kata orang tuanya? Ini anak saya kenapa gitu kan? Enggak, justru saya mau ketemu orang tuanya, saya mau kasih tahu, jangan begitu sama anak ini. Itu sampai azan selesai, itu nggak keluar, Madit. Wah, sampai kita hari mutusin, udah nih gila men, kita capek 2 hari ngurusin ginian terus gitu loh. Ini sampai saya bertanya, ini ada apa sih? Kok kayak kita komplotan kita ini tuh kayak ditempel sama setan dulu gitu kan? Curiga dong gitu kan? Udah, kita balik aja lah, kita balik yuk. Nah kali ini saya setuju, balik. Kita nunggu pagi, balik. Setelah udah mulai masuk jam 6, udah mulai matahari itu mulai terang, kita siap-siap nih. Sekitar jam tujuan kita set, yuk balik. Ini lihat gimana? Ya mau gimana? Ustadz yang kemarin aja nggak mampu ngeluarin, pegang kita gitu. Ya pasti kita mau diemin aja. Ini kita bawa balik aja. Ya kondisi begini, ntar kalau tertakan di mobil gimana? Ya nggak apa-apa kan kita pegangin. Yang penting kita kalau di sana kan, kita kan lebih banyak kenal orang di sana kan. Ada saudara kita, ada keluarga gitu kan. At least masih banyak yang bantu kita gitu kan. Udah kita bawa tuh, paksain Bang Adit. Bawa pulang. Tuh. Memang sih alhamdulillahnya nggak ada apa-apa di jalan. Jalan terus sampai ke rumah. Begitu masuk sampai rumah kita sepakat kita nganterin Lia dulu. Karena kali ini Lia yang belum beres kan. Kita anterin bareng-bareng ke rumah Lia, kita parkir, kita ketok. Kan ya maaf, Lia ini kan Nasrani ya, bukan Muslim. Kita samperin, tok. Tante, Om, pada gitu. Iya, udah pada pulang kali ya. Dia kaget kan lihat Lia dibopong-bopong kan gitu. Itu Lia kenapa? Bisa cerita di dalam aja nggak Om Tante gitu. Bawa dalam dulu. Ini kenapa? Kita ceritain lah itu Bang Adi. Jadi kita cerita begini. Ya ampun, ini gimana? Bapaknya udah panik kan. Udah, telepon. Jadi ceritanya nih Bang Adi. Orang tuanya Lia manggil ahli agama, versinya agamanya dia. Apa sih pendeta ya, manggil pendeta. Iya pendeta. Manggil pendeta. Nah, saya juga kan kesian kan. Pikir ada nih kenalan dari almarhum bapak gitu kan. Ada kiai lah gitu. Kita telepon juga kiai ini. Panggil lah, datang. Jadi ada 2 nih Bang Adit. Ada pendeta sama kiai juga. Jadi mereka saling bantulah bacain. Alhamdulillahnya keluar Bang Adit. Nah cuma kan kita nggak boleh ikutan di situ katanya. Kita harus nunggu minimal di luar. Jadi cukup si orang tua, si ustadz sama si pendeta. Kenapa orang tuanya dilibatin? Kan tadi yang makhluk itu bilang dia mau ketemu sama orang tuanya. Entah itu ada dialog apa, ada kesepakatan apa, kita kan nggak boleh tahu ya. Akhirnya bisa tuh keluar. Berarti Bang Vijay sama teman-teman di luar. Di luar, kita nunggu di depan. Tapi kita nggak balik karena penasaran kan dan kesian juga si Lia kan gitu. Udah, akhirnya keluar, si ustadz sama pendeta pamit nih. Nah pas pamit, saya kepo dong. Jalan. Pak Kiai, maaf saya mau tanya, kenapa? Itu tadi apaan Pak Kiai? Dah, kamu nggak perlu tahu itu wujud apa, namanya apa. Yang pasti itu golongannya siluman. Siluman. Jadi siluman ini yang mendominasi di tempat villa yang kalian tempatin. Ya, terus yang saya mau tanya nih, Pak Kiai, kok kita dalam 2 hari ini sampai pindah 2 tempat, kenapa kita kayak selalu digangguin, ditempelin nggak jauh dari urusan makhluk gaib? Kenapa? Tahu nggak Bang Adit kenapa? Kenapa Bang Vijay? Ternyata Pak Kiai bilang gini, ini teman kamu ada yang bawa sesuatu dari Jakarta sampai sana. Bawa sesuatu? Apa tuh Pak Kiai? Saya tanya gitu dong. Oke. Ada yang bawa jimat
Siapa, men? Kamu tanya aja teman kamu siapa. Jadi kita tanya nih, siapa yang bawa macam-macam di sini nih? Bawa apaan sih gitu kan? Bawa apaan sih bro? Apaan sih katanya? Enggak nih, Kak Kiai ngomong ada yang bawa sesuatu nih, berbau-bau mistik. Tahu siapa ya orangnya? Siapa Bang Vijay? Empik yang penakut. Oh. Iya gua bro, penakut kan? Oke. Jadi asumsinya dia, gua harus bawa bekal, bawa jagaan, biar gua nggak digangguin. Emang bener dia nggak digangguin, dia nggak kesurupan nggak apa. Tapi kata Pak Kiai, jimat yang dibawa itu sifatnya nambah kekuatan dan pelindung. Itu dari kakek buyutnya si Empik. Nah, jadi itu dulu dipakai sama pendekar-pendekar kalau mau perang atau mau bertarung. Jadi kalau dibawa sama kita, kalau makhluk-makhluk yang nggak kelihatan nih, makhluk-makhluk gaib itu ngelihatnya seolah tuh kayak dia bawa sesuatu untuk siap perang, mau ngajak berantem, ditantang gitu ya. Nah, jadi makhluk-makhluk di sana ngelihat ada orang bawa gituan, kayak seolah nih siapa nih datang dari luar bawa-bawa beginian. Itu ternyata magnet utamanya. Ditambah ya tata krama anak-anak lah, buang sampah sembarangan, sensor sana sini. Itu yang jadi penyakit ternyata. Yang sumber awalnya itu. Jadi magnet semua makhluk itu kayaknya bawanya mau deket ada apa nih yang bawa-bawa gini. Jadi kayak merasa tertantang lah gitu. Setelah dia minta maaf, ya gue bawa ginian itu bukan buat apa, bukan mau pamer. Gue takut bro. Jadi biar nggak digangguin kayak gitu-gituan katanya. Ya tapi lu ya memang lu nggak digangguin. Efeknya lo lihat teman-teman. Yang lain ya efeknya ya. Selesai itu masih ada yang ngegantung Bang Adit. Kalau Bang Adit enggak masih ada yang ngegantung. Oke, kenapa tuh? Ada yang belum terjawab di sini. Oke, ada yang buat jimat. Kenapa jadi alasan semua pada datang? Satu hal yang belum kita bahas apa? Si anak kecil. Oke, si anak kecil itu. Itu siapa? Itu abang sempat tanya ke Pak Kiai. Kita tanya, Pak Kiai, ini ada satu lagi, maaf. Kenapa? Kamu mau tanya yang kecil? Pak Kiai tahu. Ya iya, cakep kan katanya. Seneng nggak liatnya? Seneng. Cakep. Masa nggak kenal? Maksudnya? Masa kamu nggak kenal? Emang maksudnya gimana Pak Kiai kok nggak kenal? Itu kan adik kamu. Jadi saya punya adik. Pada tahun 95 dulu meninggal. Innalillahi. Jadi kata Pak Kiai ini bahasanya terlepas itu wallahu alam ya, itu benar atau enggak. Jadi si adik ini atau yang mewujudkan dia datang, kenapa dia nahan mobil? Kenapa mobil saat itu Erik nggak mau jalan? Abang jangan pergi. Nahan biar nggak berangkat. Abang jangan pergi, nggak usah. Terjawab satu. Kenapa pas di villa dia manggil-manggil? Abang keluar yuk, jangan di situ. Keluar. Dan itulah akhirnya terjawab di situ. Ya jadi kita semua penasaran apa ya itu yang menyebabkan semuanya terjadi. Awalnya udah dijawab, itu awalnya dari sumber jimat itu tadi. Terus dengan kelakuan tata krama tadi yang kita asal-asalan sembarang di tempat orang, buang-buang sampah. Nah yang anak kecil ini siapa? Terus yang nenek ini siapa? Itu akhirnya terjawab. Cuma memang sampai sekarang mohon maaf saya nggak berani cerita itu yang di villa kedua nenek itu siapa. Dan wujudnya seperti apa saya nggak berani gambarin. Nah Bang Vijay, tadi kan abang bilang kata Pak Ustadz itu adiknya Bang Vijay ya? Kata Pak Kiai. Oh iya kata Pak Kiai, maaf kata Pak Kiai itu adiknya Bang Vijay. Dan tadi Pak Kiai sempat bilang masa kamu nggak kenal kayak gitu kan? Ini kalau saya boleh tahu itu adik meninggalnya kenapa Bang? Kok sampai abang dibilang kok nggak kenal gitu? Ya sekarang gimana nggak kenal Bang Adit? Sekarang gini, waktu tahun 95 itu meninggal, adik itu umurnya masih 1,5 tahun. 1,5 tahun, berarti masih balita dong, masih balita dong. Jadi nggak kenal gitu loh. Nah, begitu saya ngelihat kemarin, itu kan wujudnya dia udah besar untuk 5-6 tahun kan tadi saya bilang kan. Udah beda gitu. Cuma pas memang saya telah lagi, saya ingat-ingat lagi, saya mirip-miripin gitu mukanya, versi gedenya itu sebenarnya seperti apa. Mirip memang. Ya tapi memang sih nggak 100%, jujur aja saya nggak 100% percaya itu adik. Ya bisa aja kan jin yang menyerupai atau kodam atau apa gitu kan. Ya cuman
Kiai bilang itu perwakilan adik kamu lah gitu berarti kayak gitu, adik kamu. Jadi dia tuh cuma berpesan untuk jagain kamu lah ibaratnya, yang jangan berangkat kayak gitu kan, hati-hati ya keluar aja kayak gitu. Kira-kira selain 2 hal yang tadi tuh Bang Vijay tuh, Iya. Bang Vijay sempat nanya nggak ke Pak Kiai, kalau seandainya nih Bang Vijay masuk ke pesta itu apa yang terjadi gitu? Cerita nggak ke Pak Kiai tentang pesta itu yang Bang Vijay lihat? Nah, kalau bicara pesta, jadi itu memang nggak sempet nanya ya, karena pada saat itu udah pikir udah semua lah gitu kan, ditanya semua dijawab gitu. Nah, memang pada saat lagi santai gitu, kepikir juga tuh kayak yang pertanyaan Bang Adi tadi bilang gitu kan. Tuh kalau gue masuk pesta itu apa jadinya gue? Kasarnya gitu ngomong sama diri sendiri gitu. Dan itu efeknya bakal apa? Apa gue bakal hilang kah? Apa gue bakal mati atau enggak gitu. Nah, kebetulan lagi ngobrol begitu, lagi mikir-mikir gitu, ada temen dateng ngomong nih. Tetangga sih. Ngobrol cerita-cerita tentang horor. Ya, saya cerita dong tentang pengalaman itu. Nah, kebetulan dia juga cerita bahwa dia pernah jalan di satu tempat, ya dia nggak mau disebutin lah itu ya. Dia pernah ngejalanin namanya bambu melengkung. Oh, bambu melengkung. Bambu melengkung, kayak gerbang gitu. Dia lewat situ, dan ceritanya bersama. Dia ngeliat ada hajatan gitu. Dia cerita nih, terus lu gimana? Ya gue masuk, gue makan. Diajak mampir gitu kan, makan, gue kenyang nih, makan kue, makan apa gitu kan. Gue liatin hiburan tuh, ada penari-penari, sama persis dia cerita itu, ada penarinya cakep gitu kan. Akhirnya dia duduk, dia kekenyangan kan, kekenyangan, ketiduran. Dia ketiduran, begitu bangun pagi, itu udah pagi katanya, pagi. Ternyata dia bangun di kuburan. Di kuburan? Di kuburan. Dan yang dia makan, kebayang nggak? Apa Bang Vijay? Nggak mungkin makanan beneran kan? Yang goib. Itu di mulutnya ada tanah, ada cacing, ada daun-daunan yang apalah itu dia makan gitu, nggak jelas. Dia sampai jujur dia bilang cerita, dia muntah-muntah, dia keluarin semua itu apa yang dia makan gitu. Langsung kejawab apa pertanyaan saya sendiri kan. Berarti kalau gue mampir, gue makan. Kemungkinan seperti itu. Tapi bagusnya dia masih hidup. Ya. Sadar pesta bubar, dia masih hidup tapi di kuburan. Kalau ada opsi lainnya mungkin lebih ekstrim, mungkin saya nggak pernah balik ikut mereka. Kayak gitu Bang Adit. Wah, gokil sih itu. Jadi walaupun udah puluhan tahun ya, 2003 ke 2026 sekarang udah 23 tahun ya. Tapi cerita itu nggak pernah lupa dan nggak bosan juga nyeritain. Melekat banget ya. Melekat banget. Nah, terus tadi kan yang pas Abang bilang pas di villa kedua ya, Bang Vijay ya, itu kan akhirnya udah udah sepakat, udah mateng, kita pulang di hari itu. Iya. Itu kondisi selama di perjalanan siapa Lia ini? Lia. Si Lia ini gimana? Dia masih ngamuk-ngamuk atau gimana tuh di jalan? Memang sih karena kita udah bicara, sempat dialog sama si Mbah ini lah ibaratnya. Itu dia nggak ngamuk-ngamuk. Cuman tingkahnya memang aneh. Yang dia saya gambar ini gini Bang. Setan belum pernah naik mobil. Mungkin ya ini kali ini mobil gitu ya. Mungkin setan kan nggak ada mobil di sana kan. Ini mobil. Itu memang nggak anteng ya, maksudnya nggak yang teriak-teriakan ngamuk. Kita udah khawatir juga gitu kan. Makanya yang sangar-sangar yang gede-gede tuh di belakang lo pegangin takut ngamuk. Enggak ngamuk. Itu sampai rumahnya si Lia pun dia nggak ngamuk. Cuma pas begitu diajak kayak gitu, jalannya itu yang gitu lah. Seperti wujud yang saya lihat lah gitu. Tapi dengan si wujud ini nih, wujud si yang tadi disebut Mbah ini, itu kenapa Bang? Maksudnya kok Abang sampai nggak berani buat ceritain? Entah ada efeknya ke Abang kah atau gimana? Kalau mau dibuka, jadi setelah kejadian itu memang nggak pernah muncul lagi secara real atau secara penampakan. Tapi berulang kali Mbah ini masuk dalam mimpi ke saya ya. Jadi dia selalu bilang, jagain teman kamu, tolong bilangin, tolong jagain. Nggak banyak ngomong, cuma datang jagain teman kamu. Ya saya mikir langsung pasti Lia kan ya, karena memang yang kejadian kemarin Lia gitu. Ya dia balik lagi kapan waktu dia
masuk lagi mimpi. Kayak gitu berulang-ulang. Itu ada sekitar 3-4 hari. Oke, 3-4 hari. Iya, maksudnya tapi bukan berurutan ya. Maksudnya selang-seling tetap muncul. Ya, yang sampai saya tuh kekaget, astagfirullahaladzim, itu badan keringetan. Ini mimpi apa sih gitu kan? Ini mimpi apa emang dia benar datang cuma lewat mimpi gitu. Dan itu asli di mimpi itu nggak ngelihat dari jauh. Deket Ya, di mimpi itu datang depan muka gitu. Itu yang sampai sekarang kenapa saya juga tadinya nggak mau ceritain, tadinya mau ganti dengan karakter lain sebenarnya Bang Adit. Oke. Saya takut dia datang ke sini. Itu sih yang saya takut. Ya, insya Allah enggak sih. Insya Allah saya takut dia datang. Sampai lah, karena kan gini, makhluk tuh kan sama kayak manusia. Kalau kita omongin dia dengar. datang gitu ya. Itu yang saya nggak mau. Kalau dia datang cuma nanya ada apa gitu mending. Kalau dia ngamuk-ngamuk di sini kan nggak lucu Bang. Oke, berarti kita skip aja ya. Oke, kita skip aja Bang Vijay, kita skip. Siap. Nah, selanjutnya untuk teman-teman Abang sendiri nih, kan Abang setelah liburan yang bisa dibilang nggak berjalan dengan mulus ya Bang Vijay ya. Ketika di rumah Bang Vijay masih dapat mimpi itu tuh. Kurang lebih 4 harian ya dapat itu ya. Kalau teman Abang nih yang tadi bawa jimat mungkin tuh atau si bunga, karena kan selama liburan lagi datang bulan tuh lagi halangan. Sempet nggak pas kumpul tuh ada cerita-cerita gitu kayak pas pulang gua gini gitu. Pernah. Jadi setelah kita liburan namanya pasti ketemu lagi di kampus kan. Kampus udah ngobrol-ngobrol lagi. Nanya kan, lu ada ini lagi nggak? Setelah kejadian kemarin ada nggak? Alhamdulillahnya nggak ada sama sekali. Alhamdulillahnya nggak ada sama sekali. Terus mereka balik nanya, emang lu kenapa? Gue dimimpiin terus men. Ini udah berapa hari nih? Mimpiin apaan? Ya nggak usah gue ceritain lah. Pokoknya intinya gue didatengin sama yang masukin ke dia. Seriusan lu? Iya. Aduh, jangan. Gue katanya yang lain ini pada bilang gitu kan sih. Bunga juga jangan gue. Udah lu aja kata dia. Ya jadi ya mungkin karena mikirnya gini, yang kiai ngomong begitu, ustadz di sana juga ngomong gitu, makhluk juga ngomong gitu. Apa gue yang dipercaya ya atau gue yang dipilih untuk hal-hal begituan? Sebenarnya sih nggak malas banget juga gitu kan. Cuman mungkin ya karena saya cerita tadi memang saya sedikit punya kelebihan kepekaan lah gitu ya. Nggak dibilang indigo juga, nggak mau juga gitu. Cuma ada lebih peka aja dari yang lain. Tapi kalau selain si mbah yang tadi nih Bang Vijay, kalau soal si cewek yang cantik itu tuh yang ada di pesta itu, Bang Vijay sempet cari tahu nggak siapa sih cewek itu? Karena kan kalau si mbah tadi Abang bilang apa tuh, penguasa atau apa tuh tempat itu tuh? Ya penguasa di villa yang kedua lah. Nah kalau yang si cewek ini nih yang cantik banget nih, pernah nggak nyari tahu siapa gitu dia? Kalau buat cari tahu sendiri sih males ya sebenarnya. Males juga nyari tahu, tapi sempat beberapa kali baca buku, terus sempat lihat-lihat juga cerita-cerita orang gitu kan. Jadi itu masih golongan pasukannya Nyi Ratu Roro Kidul. Jadi itu pasukan-pasukan karena pantai selatan itu kan arahnya ke situ kan. Jadi masih anak buahnya lah gitu kan. Kayak gitu. Jadi yang bikin acara gitu. Nah kebetulan memang karena saya yang peka pada saat itu, ya saya yang dikasih lihat gitu kan. Cuman memang nggak mau aja masuk ke dalamnya gitu. Malas juga sih. Nah tapi kapan nih Bang Vijay kira-kira terakhir kumpul sama teman-teman? Di tahun ini atau tahun kemarin? Udah lama sih kalau kampus ya. Itu terakhir 2015 lah. 2015. Masih 10 tahun yang lalu lah. Setelah kejadian itu ya, kita udah pada lulus, pada ada yang kerja, soalnya banyak juga yang pindah ke luar kota sama di luar negeri juga Bang Adit. Jadi kita jarang ketemu gitu. Tapi masih komunikasi sama mereka? Masih. Nah, terakhir tuh waktu mereka pada datang ke Jakarta tuh yang dari luar kota, di luar negeri, kita ngumpul nih. Jadi sempat saya ini buka omongan. Masih inget nggak cerita yang dulu gini nih? Skip, nggak malas, udah, skip, udah, nggak mau, udah, cukup, nggak ada yang mau bahas itu. Dan sampai terakhir itu ketemu, saya masih ngilik si Presta loh. Buat cerita pada saat di dapur itu. Lu lihat apa? Sampai sekarang, nggak mau cerita. Jadi nggak heran kan kalau saya pun nggak mau cerita dan nggak mau gambarin. Dia aja males cerita. Udah kegambar dong seremnya ya.
Tapi kalau untuk masalah gambar nih, Ya. memang Bang VJ ini seorang pelukis atau apa nih? Pelukis enggak juga sih, memang dari kecil seneng gitu ya, gitu gambar gitu, nah, seneng sketsa. Jadi setelah itu ya jadi apa yang saya lihat secara visual ya kadang saya abadiin di gambar gitu loh. Oke. Berarti kalau gambar tuh gambar apapun, bukan cuma sosok doang, bukan? Enggak cuma sosok doang gitu ya. Oke. Ya kebetulan karena kemarin apa namanya kepikiran cerita ini, coba deh biar nggak lupa, saya coba gambar-gambarin gitu loh bentuknya, biar teman-teman di sini semua juga nggak penasaran dong bentuknya seperti apa sih. Kalau cerita doang kadang nggak, kayak apa sih gitu kan. Kadang suka nggak nyampe juga gitu kan apa yang kita gambarin gitu. Mending sekalian aja gambar nih, lihat kayak gitu Bang Adit. Oke. Nah, ini terakhir nih Bang VJ. Ya nih. siap. Karena kan udah lama banget gak ketemu teman-teman ya. Siap. Di tahun 2015 terakhir itu ya. 2015 ya. Kira-kira Bang VJ tuh punya pesan-pesan nggak buat teman-teman 9 orang ini, 8 orang berarti 8 orang ini. Silakan Bang VJ. Iya, jadi gini, saya punya pesan gini. Saat lagi pergi kemanapun, apapun tempatnya, pertama kita harus jaga tata krama kita. Kita harus tetap sopan, kita harus tahu diri, kita di tempat orang. Jangankan makhluk yang nggak kelihatan, manusia aja kalau kita nggak sopan, pasti mereka nggak terima. Mereka marah. Jadi jaga tata krama. Terus kalau bisa, kalau memang kita nggak ngerti dengan barang-barang kayak benda-benda pusaka atau apa, nggak usah lah dibawa-bawa. Takutnya malah jadi salah guna gitu loh. Maksudnya niatnya baik buat jaga-jaga, tapi malah nggak ngerti pakainya gimana, syariatnya gimana gitu kan. Mendingan nggak usah dibawa. Karena itu bakal jadi magnet buat makhluk-makhluk lain untuk datang. Nah, yang ketiga ya saya sih pesan gini, banyak-banyak tetap ingat sama Tuhan. Apapun agamanya, jangan lupa sama Tuhan, yakin sama Tuhan. Kalau buat teman-teman, buat geng, ada nggak kira-kira Bang VJ? Buat geng ya tetap serem sih, tetap horor sih, biar seru gitu loh. Karena kalau nggak ada horor-horor gini, nggak seru juga. Nggak seru. Betul. Oke, Bang VJ, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Bang VJ. Adit, Terima kasih udah banyak. diundang ke sini, terima kasih banyak gitu. Oke, jadi itu pengalaman yang dialamin oleh Bang VJ dan kawan-kawan. Ya, kita udah dengerin semua tadi, itu bikin gila sih, bulu kuduk gua berdiri semua. Coba buat teman-teman semua nih yang mungkin punya juga pengalaman yang sama, hampir sama kayak Bang VJ, komen di kolom komentar. Nanti boleh juga share langsung ke nomor admin. Kalau begitu, sampai jumpa di kisah atau pengalaman selanjutnya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.